Sobat SDA BMBK, pembangunan infrastruktur pada masa Bapak Bobi Nasution dan Bapak Aulia Rahman masih gencar dilakukan. Seperti saat ini saya sedang berada di daerah pedestrian, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman yang telah selesai dilakukan. Nah, berikut saya laporkan progres pembangunan infrastruktur di Kota Medan periode Januari hingga Juni 2023. Bidang Bina Marga juga terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, pemeliharaan jalan berkala yang telah terlaksana sepanjang kurang lebih 27,2 km. Pelebaran jalan menuju standar sebesar kurang lebih 7,5 km. Pelebaran jalan menambah lajur kurang lebih 927 meter. Rekonstruksi jalan yang mengubah jalan aspal menjadi jalan beton sebesar kurang lebih 11,2 km. Dan rehabilitasi sebesar kurang lebih 30,7 km dengan total pencapaian sebesar kurang lebih 77,5 km. Target penyelesaian banjir Kota Medan yaitu kriteria tinggi, genangan kurang dari 30 cm dan lama genangan kurang dari 3 jam. Namun, di luar dari kriteria itu kita tetapkan sebagai banjir yang harus ditangani. Saya sedang berada di Jalan Tamrin yang mana proses pembangunan drainasenya telah selesai dilakukan dan memberikan efek bahwa genangan air yang terjadi di sini telah terselesaikan. Bidang sumber daya air juga terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, pembangunan sistem drainase perkotaan yang saat ini sudah mencapai sepanjang kurang lebih 4 km, peningkatan saluran drainase perkotaan kurang lebih 5 km, pembangunan sistem drainase lingkungan kurang lebih 2 km, peningkatan saluran drainase lingkungan kurang lebih 3,8 km, dengan total pencapaian keseluruhan mencapai kurang lebih 14,8 km. Nah, di balik proses pembangunan yang ada di Kota Medan, terdapat dampak perekonomian bagi masyarakat. Mau tahu apa aja? Yuk kita bahas! Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Kota Medan dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan 2022, pertumbuhan ekonomi Kota Medan secara bertahap kembali menuju kondisi normal sekitar 5 sampai dengan 6%. Pertumbuhan ekonomi Kota Medan pada tahun 2022 sebesar 4,71% mampu berkontribusi pada hampir 30% pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara. Pada tahun 2022, persentase tingkat kemiskinan Kota Medan mengalami penurunan hingga 8,07% dari 8,34%. Dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian, pemerintah Kota Medan berupaya mewujudkan pembangunan inklusif melalui pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan penurunan tingkat kemiskinan. 1. Dengan adanya pembangunan infrastruktur, terdapat UMKM rumah makan yang mengalami peningkatan penghasilan. Salah satunya rumah makan Kak Ayu di Jalan Jenderal 17 yang saat ini dilakukan pembangunan saluran drainase. Sebelumnya, rumah makan tersebut hanya memiliki penghasilan sekitar 1.400.000, namun dengan adanya pembangunan menaikkan penghasilannya menjadi 2 hingga 2.500.000 per bulan. 2. Dalam membangun infrastruktur, Dinas SDA BMBK juga turut bekerja sama dengan beberapa bengkel yang ada di Kota Medan guna merawat kendaraan operasional. Salah satu bengkel yang mengalami peningkatan perekonomian yaitu bengkel Raja Jerech yang sebelumnya melayani 10 kendaraan kini meningkat menjadi 20 kendaraan per bulannya dan tercapainya pendapatan sekitar 15 juta per bulannya. 3. Dalam pengembangan jasa konstruksi, Dinas SDA BMBK turut melakukan beberapa kegiatan pelatihan. Hal ini berdampak pada UMKM yang terlibat dalam pengadaan kemeja dan rompi. Salah satunya Fajar Baru Gordit yang mengalami peningkatan penghasilan 30 hingga 40% yang mana per pelatihannya terdapat 200 pesanan. Tidak hanya itu, Dinas SDA BMBK juga turut melakukan pemeliharaan taman yang ada di Kota Medan. Pada proses pengerjaan ini memberikan dampak peningkatan perekonomian bagi pelaku UMKM bunga. Salah satunya toko anggun yang mengalami peningkatan penghasilan hingga 15% dari 1.500 jumlah tanaman yang dipesan oleh Dinas SDA BMBK. 4. Lapangan pekerjaan juga mengalami peningkatan. Melalui data Badan Pusat Statistik Kota Medan, persentase pengangguran menurun dari 10,81% menjadi 8,89%.
Hingga tahun 2022 tercatat ada sebanyak 57.270 tenaga kerja di sektor bangunan atau konstruksi. Salah satunya pekerjaan pembangunan kolom retensi Martubung yang menampung 102 tenaga pekerja. Beberapa di antara pekerja sebelumnya menganggur, namun kini dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan progres pembangunan infrastruktur yang ada di Kota Medan dan dampak perekonomiannya bagi masyarakat? Untuk itu, yuk kita sama-sama saling menjaga infrastruktur yang telah dibangun oleh pemerintah Kota Medan ya.